Seorang siswa melakukan percobaan gerak harmonik sederhana dari pegas balok pada lantai datar yang licin sempurna seperti ditunjukkan pada gambar kiri. Oke. Kemudian grafik posisi X balok M sebagai fungsi waktu T ditunjukkan pada gambar yang kanan ya, gambar yang kanan. Nah, saat T sama dengan 0, grafik menunjukkan energi potensial pegas dari yang terbesar ke yang terkecil adalah, maksudnya itu dia nginget ini aja sih, memahami dari kurva ini kan di sumbu X ya. Kalau yang namanya energi potensial, nah, itu apa rumusannya? KX kuadrat ya. Jadi asumsinya baloknya ini bermassa sama, berarti balok yang sama kan? Karena di sini ada pegasnya sama gitu ya, K-nya sama kan ini. Ini sama gitu ya. Nah, artinya si energi potensial itu sebanding dengan kuadrat dari simpangan gitu. Nah, simpangannya kita lihat di sini, ini yang biru dengan yang hijau itu kan berpotongan ya pada T0. Sama. Nah, sama. Nah, berarti ini yang hijau itu punya nomor 2 kan? Nomor 2 dan 1. Nomor 2 dan 1. Ya, nah ini berarti 2 dan 1 itu sama. Berarti energi potensial benda 2 yang grafiknya hijau itu sama dengan energi potensial benda 1. Sementara benda yang ada grafik ini yang kuning itu nomor 3 ya. Nomor 3 dia X-nya lebih besar kan? Ya. X-nya 3 itu lebih besar dibanding X-nya 2. X-nya 2 sama dengan X-nya 1. Gitu. Nah, karena X-nya lebih besar berarti energi potensialnya dia lebih besar. Gitu ya. Ya, besar 1 sama dengan 2. Gitu. Jadi makanya itu jawabannya. Maksudnya seperti itu. Urutan energi potensial yang terbesar. Oh iya, karena energi potensial sebanding sama simpangan ya. Yang diminta pada T0 ini. T0 kan ini nih, T ini 0 gitu. Membaca grafik aja sih. Ya. Oke. Adalah pertanyaan yang berikutnya itu tentang energi kinetik ya. Yang nomor 2-nya itu. Iya, soalnya sama kan, mirip ya. Pertanyaannya kali ini energi kinetiknya. Kinetik. Urutan grafik yang menunjukkan energi kinetik. Grafik menunjukkan energi kinetik balok. Pada T0 urutan grafik yang menunjukkan kinetik balok dari yang terbesar ke yang terkecil. Gimana? Ada pendapat dulu silahkan untuk yang ini nomor 2. Energi kinetiknya sama dengan energi mekaniknya dikurangi energi potensial. Iya. Ya, jadi pertama tentu kita ingat dulu ya energi mekanik ya. Energi mekanik itu kan setengah K dikali kuadrat amplitudo kan. Nah, dari situ kan kelihatan nih amplitudonya mana nih. Yang paling besar, yang paling kecil, yang diantaranya. Jadi kan biru, kuning dengan hijau kelihatan ya. Biru, kuning, hijau kelihatan. Ini asumsi kita pakai pegas yang sama, berarti K yang sama, berarti dari situ kita tahu dari sana amplitudonya yang biru yang kelihatan biru itu 1 ya. 1. Itu lebih besar daripada amplitudo yang kuning itu apa nomor berapa? 3 ya. Lebih besar daripada amplitudo 2. Gitu ya. Gitu kan. Nah, berarti dari sini kita dapat kesimpulan energi mekaniknya itu yang paling besar ya pasti 1, yang kedua itu energi mekanik 3, yang berikutnya yang paling kecil berarti energi mekanik benda 2. Nah, kemudian dari simpangan kan tadi kita udah punya kesimpulan ya. Kita udah punya kesimpulan simpangan di sini. Nah, kelihatan nih benda 3 itu kelihatan. Kelihatan apanya? Nah, kelihatan benda 3 itu kan di amplitudo kan? Benda 3. Saat digambar itu T0 kan yang diminta kan? Pada T0, nah, benda 3 itu kan maksimum udah di puncak kan? Berarti Y-nya sama dengan amplitudo kan? Amplitudonya 3. Nah, kalau di amplitudo berarti
energi kinetik benda 3 itu sama dengan 0 kan? Saya kalau ke anak-anak ini aja, kalian pernah main ayunan nggak gitu kan? Ibu-ibu pasti pernah main ayunan, bapak pernah main ayunan ya. Kalau main ayunan itu kalau udah simpangannya paling jauh, simpangannya paling jauh masih bergerak nggak? Simpangan. C-nya 0. C-nya 0. Berhenti sesaat sebelum balik lagi kan? Ya, Lagi. kecepatannya 0. Kalau enggak, ayunannya rusak tuh. Muter dia. Ya, jadi berarti kalau di simpangan terjauh energi kinetiknya 0. Nah, berarti energi kinetik terkecil pasti punya 3 kan? Ya. Iya. Oke, Oh sip. iya. Clear ya, berarti paling kecil punya 3. Nah, sekarang bagaimana membandingkan si 2 dengan si 1 gitu ya, 2 dengan 1. Tadi kita udah punya kesimpulan di nomor sebelumnya ya. Nah, di sini simpangannya sama mereka kan? 2 dengan 1 tuh simpangannya sama. Ya, benda 2 dengan benda 1. Benda 2 dan 1. Nah, itu simpangannya sama, X-nya sama, X2-nya sama dengan X1. Pada T sama dengan 0 ya. Berarti Ya, energi betul. potensialnya sama kan? Sama. Energi potensialnya sama. Energi potensial sama, sementara energi mekanik benda 1 kan lebih besar dari benda 2 kan? Berarti dari 2 premis ini premis lagi. Terhubung. Jadi energi kinetik pertama lebih besar dibanding yang 2. Nah, mantap Pak Faisal ini. Besar dong, energi mekaniknya kan lebih besar ya. Gitu. Jadi 1, 2 dan 3. 3 itu 0 ya, karena udah di simpangan terjauh. Gimana, cukup jelas nggak? Atau gimana? Oke, jelas. Iya, Kalau jawab iya. sendiri pasti jawabannya D. Ngejawabnya D kayaknya. Kalau ngejawab sendiri, Pak, karena kebalikan dari yang soal nomor 1 gitu ya. Kalau energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya kan minimum gitu kan, Pak. Hati-hati dengan itu, amplitudenya Kalau itu. Karena amplitudenya beda kan. Itu yang dibilang Bu Yunita kayaknya ya. Itu betul kalau dia amplitudenya sama. Kalau ini kan amplitudenya beda-beda. Cukup untuk tipe yang ini. Berikutnya ya, mirip-mirip lah ya, berikutnya gitu-gitu ya. Percepatan. Nah, ini ada percepatan berikutnya ya, hati-hati aja lah. Ini gimana nih soal ini? Sama kasusnya, pertanyaannya adalah urutan grafik yang menunjukkan percepatan balok dari yang terbesar ke yang terkecil ya, terbesar yang terkecil ya. Jadi kita bisa ingat ya, kalau urutannya dari sini kan, ini amplitudo sin, kalau misalnya dia sin kan yang paling gampangnya gini. Nah, terus V-nya ini cos gitu ya. Cos omega T. Kemudian A-nya yang tadi disebutkan oleh Bu Ratna tadi, ini berarti ini kan min omega kuadrat kali simpangannya. Asin ini kan simpangan ya. Jadi betul, jadi percepatannya sebanding dengan simpangannya. Jadi udah cukup jelas kan? Yang nomor 3 yang warna kuning, ya warna kuning ini kan simpangannya paling tinggi kan? 3. Nomor 2 dan nomor 3, nomor 2 dengan nomor 1 itu simpangannya sama ya kan? Simpangannya sama. Nah, gitu, simpangannya sama. Jadi dari sini kita tahu bahwa ya udah simpangan 3 itu paling besar, simpangan 2 sama dengan simpangan 1. Jadi percepatannya pun seperti itu. A2, A1. Gitu. Kemudian tadi yang punya pertanyaan sudah oke? Gimana, cukup move on? Nomor 5, Pak. Nomor 5. Ini ya, nomor 5 ini. Iya. Seorang siswa melakukan percobaan, udah sama dengan yang tadi lah ya. Balok pada saat T0, posisi balok pada masing-masing grafik. Oh iya, simpangannya maksudnya kan. Semuanya positif kan. Semuanya positif. Iya kan, semuanya positif berarti semuanya Y dan E salah. 0 sampai maksimumnya. Untuk benda 3 dia sudah ada di maksimum kan. Benda 3 udah puncak nih, puncak grafik sinusnya yang ini.
Ya, Ya. nih benda 3. Jadi dia udah maksimum, udah amplitudenya, makanya di benda Jangan 3 itu Oke. ya gitu, ada di X maksimumnya. Sementara benda 1 dan 2 dia belum maksimum ya, Iya, tapi iya. positif gitu. Ya. Jadi makanya Ya, enggak berarti, bukan ya, gitu. Membaca itu aja sih, lihat. Kalau pertanyaannya untuk pegas yang digantung sama enggak? Menarik nih pertanyaannya. Kalau digantung, digetarkan atau enggak? Nah, saya tanya balik. Dikasih beban gitu Pak, misalnya. Ya, dikasih beban, kemudian kalau Terus biasanya pegas bebas. Begitu dikasih Ya. beban kan dia memanjang tuh. ya Panjang dia sudah punya energi potensial, tapi energi potensial elastik saja, bukan getaran karena belum bergetar. Nanti Diganggu lagi misalnya ditarik ke bawah dikit gitu ya, atau didorong ke atas dikit aja ya. Nah, harus dilepasin, nah itu baru bergetar kan? Oke. Gaya energi potensial getaran. Bedakan dengan energi potensial elastik gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita gambar gini, ini soal populer di zaman dulu nih, soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, jadi gini. Ini kondisi 1, kondisi 2. Nah, ketika dikasih beban, Depan dia akan mengalami udah manjang. Nah, ada perubahan panjang. Misalnya kita sebut aja ini ya, ini misalnya saya pakai huruf A, nanti dikirain dikira percepatan, huruf B aja. Nah, terus ini nomor 3. Nah, ini lagi. ya disimpangkan lagi. Disimpangkan lagi dari kondisi yang ini berarti kan. Nah, ini ada perubahan nah ini misalnya segini. Ini misalnya apa ya? Misalnya C boleh C. Nah, si C inilah yang akan jadi amplitudo getaran. Ini amplitudo getarannya itu ini. Nah, tapi kalau ditanya di energi potensial elastik di kondisi 3, energi potensial elastik ya. Nah, itu jawabannya setengah K dikali B tambah C. Batu kuadrat. Kalau energi potensial getaran maksimumnya kan. Nah, itu setengah K C kuadrat kan. Gitu. Dan otomatis ini yang jadi energi. Ini otomatis jadi energi mekanik. Ini energi sama dengan energi mekanik getaran. Jadi setimbang gerak harmoniknya di titik poin antara B dengan sini, setimbangnya di sini kan. Timbang sebelum terjadi getaran ya. Karena kan kalau nggak ditarik lagi kan dia diem aja begini di kondisi 2 kan setelah dikasih beban. Iya. Itu mungkin Bu. Ya, makasih Pak ya.